sama aku belum? Kalau belum ya udah sih, aku nggak nunggu kangen kalian untuk muncul gitu kan. Nah, seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, kalau misalnya aku mau buat konten tentang Dear Mantan. Nah, jadi bagi kalian yang pengen cerita tentang mantan kalian bisa titip cerita di aku. Boleh pakai inisial, boleh pakai nama panggilan. Misalkan panggilan sayangnya selama ini Endut Keceng gitu, misalnya loh ya. Oke. Terus beberapa ada yang bilang, kenapa sih harus cerita tentang mantan? Yang udah ya udah aja gitu loh. Nah, kalau aku balik, kenapa sih kita nggak bisa cerita tentang mantan? Emang kenapa? Apa yang salah dengan mantan gitu? Kalau menurut aku nggak ada salahnya ya, selama hubungan itu berakhir dengan baik-baik saja. Seperti aku ya, kalau misalkan aku itu akeh mengakhiri hubungan dengan cara yang baik-baik saja dibandingkan yang tidak baik-baik saja gitu loh. Bahkan saiki iku seakeh berteman sama mas-mas mantan gitu. Jadi ya wes, kita masih tetap silaturahmi aja gitu loh. Oke. Untuk cerita pertama, aku akan mengawali semua cerita itu dari cerita aku dulu. Jadi kalian bisa lah meraba-raba kira-kira mau menceritakan tentang mantan itu yang seperti apa gitu kan. Oke, panggil aja dia SF. Iki inisial yo rek yo, duduk Satria F lo ya. Duh, kudung mencong sih. Oke. Nah, dia tuh orang Bangil, ya keturunan Timur Tengah gitulah. Si hitam manis dengan rambut kriwil ini baik hati banget deh, pokoknya pengertian, memperlakukan aku like a princess gitu kan. Terus dia nggak pernah marah, terus dia selalu ngalah, terus dia selalu nurutin apa yang aku mau lah pokoknya. Tapi dia bukan tipe romantis yang suka beri mawar gitu loh, bukan. Kayak pernah sih emang dia beri mawar aku cuma setangkai, itu pun karena aku ngambek, karena dia nggak pernah beri aku mawar kayak mantan aku sebelumnya. Tapi di situ istimewanya nih. Oke, let's the story begin. Waduh. Aku terus terang ya, aku lali kapan mulai kenal dia. Yang jelas dia itu wis ono di kontak BBM ku. Nah, di zaman itu sekitar 2014-an lah ya, sekitar 2014 atau 2013 ya, wis pokoknya sekitaran tahun itu kontak BBM ku itu pakai banget. Jadi sekitar 3000 kontak BBM wis. Itu banyak banget sih. Nah, ya apa perasaanmu? Gendeng ora? Lek kakean kontak ngono iku. Nah, ya apa ya soalnya aku bisa hits dek zamanku ya, aku hits gitu loh. Mbak artisnya Malang Raya gitu. Waduh. Jadi dia waktu dulu tuh emang berteman sama aku sudah di BBM, tapi dia nggak langsung chat gitu loh. Nggak langsung speak, ya emang dia stay cool aja gitu kan. Waktu itu namanya aneh banget, soalnya namanya dia itu adalah perpaduan nama dia sama nama marganya dia gitu. Jadi bukan nama aslinya dia misalkan Be gitu, bukan. Jadi nama perpaduan antara Be dan I gitu. Nah, nggak tahu awalnya gimana, akhirnya dia chat aku gitu loh. Nah, ya aku masih B aja sih, karena emang yang chat aku waktu itu banyak gitu ya. Maklum aja, aku kan harus ngomong aku hits ndek masane, boleh ya kan. Oke, dia sempat ngajakin ketemu beberapa kali, tapi aku juga nggak bisa gitu loh, soalnya waktu itu aku kuliah sambil kerja ya. Tadi yo aku a little bit busy gitu kan. Oke, nah pada akhirnya di suatu kesempatan aku ketemu sama dia gitu. Kita janjian mau pergi ke suatu tempat dan dia jemput aku. Nah, waktu itu dia bilang gini, lah sek lek HP ku logor. Oke, jadi sampai ceritanya dia mau jemput aku dia. Nah, waktu dia mau jemput aku tuh dia bilang gini, kita nggak apa-apa nih naik motor. Yo ngene loh rek, yo ngene. Aku nggak ngerti opo. Akeh banget, sering banget dapet tanggapan lek aku tuh koyo high class ngono, yang kalau misalkan dijemput harus pakai mobil, terus kalau misalkan kita mau pergi makan tuh harus ke restoran mewah. Enggak ya, actually aku sama teman-teman aku tuh lebih suka ngopi tuh yang di lesehan. Kalau misalkan kalian tahu Taman Krida Suhati, kalau sing lesehan, terus tahu melotot yang di Pahlawan Tri, terus warung-warung kopi yang basicnya mereka tuh jualnya kopi saset, duduk kopi dengan mesin kopi yang americano, espresso dan sebagainya, ngono enggak. Jadi please stop berpikiran kalau cewek itu selalu pengen sesuatu yang mewah. Ya emang ada beberapa, tapi nggak semuanya. Yang ini loh pokoknya
aku diajak susah yo gak nyusahno, diajak mewah yo gak ngisini-ngisini ngono ae ya. Iya. Oke, kembali ke cerita awal. Nah, akhirnya aku dijemput tuh sama dia dan kita ke The Fresh Cafe. Kalau ada yang tahu sih The Fresh, tapi kayaknya kalau misalkan orang Malang tahu deh. Itu cafe yang rooftop gitu, yang aku tahu pertama kali ya. Terus itu tuh tempatnya lucu karena desainnya tuh kayak taman di atas awan gitu, kayak ya kita candlelight dinner gitu. Yo kayak London loh, kayak pokoknya candlelight dinner romantis gitu, padahal dia enggak romantis belas ya Allah. Dia tuh diajakin ngobrol nyambung. Terus untuk aku yang super duper cerewet, dia itu cukup jadi pendengar yang baik banget. Nah, setelah malam itu kita chatnya intens gitu loh, dan aku pun nanggepin chat dari dia karena emang dia orangnya asik gitu ya. Kita nggak ada kata jadian kayak arek-arek SMA yang bilang kamu mau nggak jadi cewek aku, nggak kayak gitu. Ya udah kita berjalan aja gitu. Ngerti kan? Oke. Nah, selama pacaran aku sama dia itu apa ya, berantem tuh bukan berantem yang marah-marah gitu, enggak. Dan kita saling percaya. Kayak emang sih kalau misalkan pacaran aku nggak pernah mau ngecek HP pasangan aku. Kalaupun tapi pasangan aku tuh sering banget ngecekin HP aku. Tapi kalau dia tipikalnya enggak, dia percaya sama semua yang aku lakukan gitu. Dan itu penting dari sebuah hubungan, kepercayaan sih. Nah, dia nggak pernah marah juga. Aku udah jelasin di awal tadi. Dia hampir setiap hari nyampetin kontrakan, akrab sama teman-teman aku juga. Kemudian bisa berbaur sama teman-teman aku juga. Dan yang disukai sama teman-teman aku dari dia itu loyal setengah mata. Oke. Nggak cuma ke aku masalahnya, tapi ke sama teman-teman aku emang dia kayak gitu. Dia kalau misalkan beli makanan untuk aku tuh dia masih mikir teman-teman aku juga. Misalkan nih, simpelnya dia mau beli es krim buat aku, pasti dia mikirin teman-teman aku. Jadi geng aku tuh besar ber-15. Kalau misalkan semua itu ada di kontrakan, yo kabeh ditumbas no. Oke. Selama sama dia aku emang sangat merasa teristimewa banget. Karena kayak dulu kalau misalkan aku capek kerja gitu, nggak jarang loh dia yang hapusin make up aku. Jadi kalau misalkan aku pulang kerja capek gitu, ya udah aku cuma ngambil remover make up aku berikan dia. Biasanya aku tiduran, dia yang hapusin make up aku semua. Atau kalau misalkan aku mau berangkat kerja dan aku keburu-buru, dia yang biasanya natain rambut. Bahkan dia sampai aku ajarin cara curly rambut itu seperti apa, Rek. Bayangno mas kok kata di situ nikah wah. Oke. Di hubungan ini tentunya kita pernah bahas pernikahan. Nggak pernah doang sih, sering. Emang dia udah cukup usia untuk nikah. Jadi waktu itu dia 28 tahun, sedangkan aku 19 menuju 20. Ya peak banget lah kalau menurut aku ya. Dia sempat intro aku ke abinya dia, dan abinya dia ya welcome gitu ke aku dari ceritanya dia gitu. Waktu dia beberapa kali menyinggung tentang pernikahan, aku jelas bilang sama dia kalau misalnya aku belum siap, apalagi aku belum selesai kuliah waktu itu. Nah, gini, kenapa aku bilang belum siap nikah waktu itu? Yo ngene rek, masang elen rek durung bener ngono, durung tatah katene nikah ya opo jam perasaan. Oke, jadi sebenarnya kita nggak ada masalah serius ya, atau salah paham yang kayak gimana gitu. Seperti yang aku bilang tadi, kita nggak pernah berantem. Pernah sih sekali dia marah itu pun dia cuma kayak diem terus pergi, terus begitu emosinya udah hilang dia kembali lagi back to me. Oke. Nah, suatu saat kita sama-sama sibuk. Aku sibuk kerja dan kuliah, dia sibuk bolak-balik Malang, Banjir gitu. Kita nggak tiap hari ketemu akhirnya. Yang dari setiap hari ketemu, akhirnya waktu itu kita nggak bisa tiap hari ketemu karena dia sering pulang balik Bangil. Terus suatu ketika dia ngajakin aku keluar gitu. Nah, dia sama temennya dari Bangil. Jadi kita bertiga, temennya itu yang nyetir, aku sama dia duduk di belakang. Ya wes kayak taksi ngono rek, tapi zaman itu durung ono taksi online ya kan. Nah, kita belanja, bahasa saiki ke shopping ngono ya. Nah, terus dia bilang mau langsung balik Bangil, padahal dia lagi teko nang Malang dino itu juga mau, tapi dia mau langsung balik Bangil. Aku ya gak mikir macam-macam. Terus dia ngedeket aku lama tapi sambil berabak
berkaca-kaca, matanya berkaca-kaca ngono lho. Terus ndekep aku suwe banget, ya aku nggak curiga ya apa-apa ya jenenge kangen ya wis biasa lah. Tapi amazing sih kalau misalkan cowok bisa sampai berkaca-kaca seperti itu demi cewek gitu. Enggak cengeng. Aku nggak bisa nyebut mereka cengeng gitu kan. Namanya aja sayang kan, mereka pakai hati gitu. Nah, abis itu dia lama nggak ke Malang, hampir ada 2 minggu gitu. Terus tapi kita masih komunikasi seperti biasa dan masih tanya tentang kegiatan kita sehari-hari. Dia pun masih manggil aku Manis. Jadi panggilan sayang kita tuh gak kayak liyane mungkin yang lainnya ada yang Hani, Bani, Sweetie, ngono, ono, terus mama, papa, ayah, bunda, ngono, ono. Tapi aku enggak, aku manggil dia Mas dan dia manggil aku Manis. Wes kayak kucing ngono, Manis, ngono. Nah, suatu hari aku tanya sama dia, Mas lagi apa gitu. Terus habis itu dia bilang lagi gantiin Abi kerja gitu lah. Terus habis itu aku bilang gini, cie yang rajin kerja gitu kan. Terus habis itu dia jawab gini, iya soalnya kata Abi cowok tuh harus bekerja keras untuk anak istri. Aku langsung balas mana, cie yang punya anak, yang udah punya anak istri gitu. Terus dia balas lagi, masih baru punya istri, belum punya anak. Nah, dek kono aku kayak wong hagok, ngono kayak wong bego. Awalnya berbunga-bunga ya apa sih, kayak setengahnya di gombali ngono kan. Tapi setelah 10 menit kemudian aku mikir, opo iki kayak dentak ngono. Nah, terus aku tanya, cuma ngechat dia gini, istri tanda tanya tek. Terus dia jawab, Manis, aku udah nikah. Di malam terakhir kita ketemu kemarin, itu malam terakhir aku sendiri. Karena besoknya aku nikah sama cewek yang dijodohin sama umiku. Aku yo kaget waktu itu. Tapi zaman dulu patah hati ala aku ki gak selebay saiki, yang lek saiki patah hatiku kayak setengah duniaku ki runtuh ngono lho. Dulu kalau patah hati ya wis patah hati aja, kemudian dibawa traveling juga udah sembuh gitu. Please dong jangan goyang dong. Jangan bunyi, oke. Oke, jadi semuanya berakhir di situ. Jadi emang kita nggak ada kata jadian dan kita pun nggak ada kata putus, dan kita pun nggak bisa saling menyalahkan gitu. Di sini aku emang belum siap nikah karena emang masih muda banget menurut aku waktu itu, dan aku belum selesai kuliah, dan dia pun juga dijodohkan sama umiknya. Mungkin dia tidak bisa mengucapkan kata perpisahan yang baik. Aku nggak ngerti ya, cuma yang dia bilang kayak dia nggak tega ambil aku, ngono ya. Nah, di mata aku dia tetap pria yang baik, di mata aku dia tetap pria yang selama ini aku kenal, bahkan kita masih silaturahmi sampai sekarang, masih komunikasi juga sampai sekarang. Dan bahkan ketika udah menikah pun dia masih tetap mau bantu aku di saat aku lagi menghadapi masa yang amat sangat pelik gitu. Nah, pesan aku buat dia, aku di sini baik-baik aja, walaupun aku akhirnya mengalami berbagai cerita setelah sama kamu. Terima kasih untuk udah ngajarin aku sabar banget dalam menghadapi apapun. Terima kasih juga udah ngajarin aku rasa kepercayaan. Terima kasih udah ngajarin aku untuk patah hati dengan cara yang elegan. Kemudian terima kasih juga untuk semua yang kenangan yang ada di antara kita. Sekarang aku menjalani hidupku dengan baik-baik saja, dan aku harap kamu bisa menjalani hidupmu dengan bahagia pastinya. Dan aku berharap semoga kita tetap berteman baik. Terima kasih SF untuk semua cerita kita. Kak nangis. Oke, stop. Oke, jadi itu tadi ya cerita aku tentang SF. Nah, aku tunggu cerita-cerita kalian untuk Dear Mantan dari kalian, episode bla 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 bla. Oke, bye, thank you, assalamualaikum.